warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari Universitas Pamulang. Saat ini kami lagi melakukan penelitian atau tugas untuk mewawancarai mengenai strategi komunikasi publik Diskominfo Kota Serang melalui media digital. Atas izin Bapak dan Ibu, kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Terima kasih sebelumnya atas waktunya. Sebelumnya juga mohon maaf tadi telat ya. Langsung aja pertanyaan Ibu ya. Sebenarnya bagaimana sih cara atau strategi yang dilakukan Diskominfo dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui media digital selama ini? Oke. Pertama, terima kasih udah datang juga ke Kominfo untuk cari tahu juga tentang Kominfo sebagai tempat penelitian juga untuk media digital kami itu kita punya dalam menyebarluaskan informasi itu kita punya Instagram Serang. Kemudian yang mengelola adalah kami bidang diseminasi informasi dan komunikasi publik. Terus juga ada TikTok itu baru ini dimunculkan. Terus ada YouTube, ada juga Facebook. Tapi Facebook pun sekarang jarang aktif ya, karena kita tahu sendiri ya Facebook ini sekarang orang lebih minatnya ke TikTok, Instagram itu masih ininya. Dan video sekarang kita punya video ada di Instagram udah lupa awal. Oke. Kalau boleh tahu kenapa Diskominfo lebih memilih menggunakan media sosial tersebut untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, apakah ada pertimbangan khusus dalam memilih media tersebut? Sebenarnya kita memilih media sosial tersebut tergantung pada gender masing-masing. Pada umur tertentu biasanya itu TikTok lebih ramah ke anak remaja. Kalau Instagram lebih ke dewasa. Jadi lingkupan kita mencakup keseluruhan, tapi kita bagi di beberapa media sosial. Setidaknya kita bisa menyampaikan informasi ke segala gender atau segala umur. Kemudian juga dari kecepatan penyebarluasan informasi ya. Kalau misalnya kita dipakai ke orang, itu kan lama mesti berita hari ini tayang besok. Sedangkan kalau misalnya dari Instagram kan berita hari ini langsung tayang saat ini juga langsung tersebarluaskan. Dari sisi kecepatan webnya juga sih kita pertimbangkan. Sebelum suatu informasi dipublikasikan ke media sosial atau website, biasanya prosesnya seperti apa ya? Apakah ada tahapan pengecekan atau persetujuan terlebih dahulu agar informasi yang disampaikan benar dan akurat? Kalau untuk validasi informasi kita pasti ada. Mau beberapa keputusan ada di pimpinan. Dari kami cuma pengecekan tata kelola kalimat. Kalau misalkan menurut kami udah benar, kita kembalikan lagi ke pimpinan. Terus juga itu lagi semua dari pimpinan. Jadi ketika kita jadi ini awalnya kita jelasin dulu awalnya di sini itu kita punya tim liputan. Tim liputan itu dari teman-teman kita juga. Jadi mereka yang turun ke lapangan cari berita. Kalau misalnya ada kegiatan mawali atau ada kejadian misalnya di Kota Serang ada kebakaran atau ada bencana rumah roboh atau papan, misalnya mereka tuh jadi ke lapangan, mereka buat beritanya lalu dikirim ke grup. Kita ada grupnya di WA tim liputan Diskominfo namanya, di situ di share beritanya. Lalu di situ dicek juga. Nah di situ pengecekan oleh pimpinan. Dilihat apakah ini beritanya tayang atau judulnya kurang sesuai. Kayak kalau kira-kira ini jangan tayang ini rawan misalnya takut kena bisa viral lah istilahnya di masyarakat ya, takut blunder gitu ke masyarakat. Jadi dicek lagi di situ. Kalau misalnya ini tayang kok kita terus semua di situ. Ketika udah oke tayang misalnya ini, nanti kita upload ke website. Oh iya ada website juga, website serangkota.go.id sama PPID Kota Serang. Biasanya kita kalau di bidang kami tim liputannya itu di-share di ppid.serangkota.go.id. Di situ semua berita yang teman-teman kumpulin itu naikin ke situ semua. Terus dari situ kalau misalnya sudah tayang,
kadang dari berita di PPD itu masuk juga ke orang kok media online milik kayak apa wartawan di luar gitu loh, wartawan yang tidak wartawan media lain gitu loh, bisa jadi bahan acuan dari situ. Terus Ada berapa sih sebenarnya? Banget ini kayaknya ya. Oke. 7. Nah, tadi kan kata Ibu Pak Wali Kota ya. Boleh tahu nggak sih kalau Pak Wali Kota tuh pengelolaan Instagramnya tuh oleh tim Pak Wali Kota atau dari Diskominfo juga ada? Dan bagaimana kayak cara kerja pembagiannya gitu? Jadi sebenarnya Kalau kalau memang di Diskominfo terkait. kalau dari sisi Pak Wali ya, Pak Wali itu punya tim sendiri sebenarnya. Jadi kita nggak ikut andil, cuma kita lebih ke publikasi. Kalau misalkan mereka udah membuat suatu konten terkait apa, entah pembangunan, entah itu apa ya, penyerahan santunan atau apa segala macam kegiatan Pak Wali, kita diwajibkan harus publikasi. Collab ya biasanya. Ya, kita biasanya kolaborasi atau enggak kita bikin konten sendiri atau kayak infografis sendiri terkait ya kegiatan Pak Wali sederhana mungkin gitu. Terus kita publikasi. Bisa bertanya ya Bu, selama mengelola media digital ini kendala atau tantangan apa yang paling sering dihadapi oleh Diskominfo? Terus apa lebih banyak dari sisi teknologi, keterbatasan sumber daya manusia, atau justru dari respon masyarakat? Kalau kendala itu sebenarnya hoax, penyebaran berita hoax itu kita belum bisa kendali, tapi kita bisa menangani dengan berita yang positif. Misalkan ada berita hoax yang kita cari dulu nih beritanya terkait apa penggolongan Pak Wali atau segala macam, kita sebarkan dengan berita yang lebih positif. Gitu kan. Sebenarnya pandangan yang itu tuh lebih ke hoax aja sih. Saja ya. Iya, terus kalau terkait SDM memang dari kitanya mungkin kurang, maka kita harus lihat anggaran dulu kan, itu kayak rekrutmen anggota lagi atau enggak, kita nggak bisa ujuk-ujuk untuk lagi gitu. Sebenarnya kalau SDM pasti kurang. Terus untuk peralatan atau segala macam itu ya beberapa dari kita, contohnya kayak penanganan judul itu udah bukan ranah kita tapi ranahnya pusat kayak gitu. Makanya teman-teman atau masyarakat itu pernah bertanya ke IG Pemkot tugasnya di Diskominfo apa gitu kan, kenapa judul ini masih ada. Masalahnya itu kita nggak ada sistem buat penanganan judul, karena kalau dari sistem website pemblokiran website judul kayak gitu tuh udah ranahnya. Ya biasanya kalau kayak kemarin tuh ada masalah di sistem jaringan kita, ada yang masuk gitu ya bajak websitenya beberapa website kota kayak UP itu kan ada kan, itu kita cuma bisa memperbaiki doang satu itu doang, nggak bisa ngeblok IP jaringan mereka bisa, tapi dari pusat biasanya. Iya, karena mereka gerbang awal ini Cara ngeblokir ke masyarakat ya dari pusat gitu. Kalau misalnya kita cuma himbauannya tuh juga dari sisi hambatan tuh namanya masyarakat yang ada aja kan tidak suka sama pemerintah. Kita membangun citra positif itu susah banget gitu ya. Ada aja komennya gitu. Itu sih lebih ke hambatannya juga yang dari luar itu ya masyarakatnya juga. Kasih edukasi, yang ini ada aja, nyeleneh lah segala macamnya ya. Tapi pernah nggak kayak akun media sosial atau website itu kayak pernah ke hack gitu? Pernah. Kalau cuma yang Pemkot sih belum ya? Belum. Pernah. Pernah dimasukin, pernah ngupload kayak story apa gitu. Benar. Padahal aku yang nggak pernah ngupload, dan katanya orang ngupload apa ini. Tapi bisa situ langsung kita. Nah, dari situ tuh kita autentikasi dua arah, dua langkah, jadinya lebih aman kan. Terus juga website juga kalau sering sih. Yang paling sering website itu tadi pembajakan dari pihak hacker. Bodoh lah gitu. Ya
sering tuh doang. Kita cuma bisa memperbaiki doang tapi nggak bisa menangani judul itu, pasti ada lagi nanti. Ada lagi. Nggak bakal beri. Sering ya? Ya karena mereka tahu celahnya. Celahnya tahu celahnya. Orang tuh kalau udah tahu celahnya pasti seorang terus. Makanya dari itu kita coba batasi untuk masuk ke jalurnya itu. Dan nggak akses dari kita sendiri nggak akses situs-situs yang ingin berbahaya ya gitu. Karena kita kan juga pakai wifi jaringan kantor kan. Itu sih. Dan kadang juga dari jaringan ini kita kalau misalnya akses ke situs tertentu tuh diblokir juga langsung. Bukan kadang namanya hacknya. Lanjut. Ya, untuk kedepannya, apakah ada rencana atau inovasi dari Diskominfo Kota Serang untuk meningkatkan kualitas komunikasi publik? Tanya Pak Anies lagi. Kita atau informasi pemerintah bisa lebih mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat. Iya kalau itu sebenarnya lebih ke Pak Anies. Iya soalnya mau kemananya arahnya Kominfo itu bergantung sama pimpinan. Kita sebagai staf hanya mengikuti arahan dari mereka gitu. Pasti sih pengennya kedepannya juga dari kita ya pasti harus Kita ya mengikuti pengen, perubahan ya kan teknologi juga gitu. Kalau dibilang individu ya aku pengen Kominfo tuh lebih terluas lagi komunikasinya. Bisa sampai menjangkau ke seluruh pelosok ke sekarang semua kita tahu Sistem digital karena mungkin kita bisa minta bantuan dari kelurahan atau semacamnya biar bisa mengedukasi orang-orang. media sosial kelurahan kayak puskesmas juga itu kan sebenarnya wajib ya diberluaskan informasi gitu kan, cuma saat kan cuma ada beberapa yang aktif gitu. Terus sih tantangan terbesar kita juga untuk menggerakkan opd-opd lain sampai ke kelurahan agak susah gitu. Nah, yaitu SDM juga salah satunya kan, keterbatasan SDM. Siapa sih yang mau gitu yang ngurusin ini tuh gitu kan, ada juga yang mesti diurus gitu, nggak mesti itu doang ngurus satu hal tentang ini juga gitu. Lagi sih juga sih. Pengennya juga kedepannya kalau misalnya ada teknologi baru, sekarang kan ada thread ya, gitu. Nah, ya pengennya sih coba ya, cuma kan SDM lagi rata-rata kan udah pegang, ada yang pegang Twitter, Instagram, ya TikTok, terus kita juga harus ngerjain yang lain, kayaknya ruwet banget nih kalau misalnya ditambah lagi kan. Nah mungkin ke depannya iya SDM kan ke depannya ini kalau misalnya ada dukungan SDM, ada dukungan peralatannya juga, karena kita pun masih pakai HP pribadi masing-masing gitu loh. Kalau di instansi lain kalau di Pemkot itu udah pakainya punya dari kantor gitu, inventaris kantor nggak sendiri gitu. Jadi urusan pribadi sama urusan ini kan dibedain gitu ya. Ini kan kadang kita masih ini ya, walaupun di HP ini misalnya ada komen atau apa ya, pas lagi terus kayak malam tiap malam tring apa sih gitu ya, pakai kayak juga pengen istirahat gitu. Jadi kedepannya yang pengennya sih mengikuti perkembangan zaman, kita lihat nanti ya seperti apa, mungkin ada aplikasi atau medsos lainnya kan. Tapi Mbak, kalau sosial media itu dipegang satu sosmed, Instagram bisa dipegang sama orang atau masih digabung sama satu orang? Kalau Instagram kita ada 2 orang yang pegang, ya sayangnya. Kalau sosial media yang lainnya? Kalau yang baru TikTok ada teman kita satu. Terus kalau YouTube sebenarnya kalau YouTube itu fleksibel. Saya bisa, ya ada tim dari live streaming kita juga bisa. Jadi lebih sering dipakai buat live streaming. YouTube tuh biasanya kita publikasinya biasanya lebih ke live streaming. Yang mana juga podcast sih, podcastnya udah nggak Yes. Nanti belum jalan lagi. Nanti bakal jalan lagi. Saya mau nanya Kak. Udah ini. Udah ada lagi Ya udah. benar banget sih, ada 10. Udah nggak ada lagi benar. Cukup ya. Jalan depan aja kali ya. Siapa yang mau datang? Terima kasih ya Ibu, Bapak. Mohon maaf apabila pertanyaan kita kurang enak atau kurang diterima. Mohon maaf juga karena kami datangnya telat. Apa lagi? Saya di sana. Sekarang ketemu sama kita biasanya di sini ada bagus juga. Nah kalau misalnya sama mungkin sama beliau itu bakal lebih panjang banget intinya gitu, detail lagi gitu.
tapi bagus ini yang ini PPID. Nah teman-teman nih kalau misalnya nanti penelitian itu data apa tentang Pemkot bisa ngajuin permohonan informasi ke PPID. Jadi nanti itu pasti dijawab. Pas selama permohonannya jelas tujuannya untuk apa ya. Bukan dokumen yang dipersoalkan. Bukan dokumen yang dijual kayak dokumen yang rahasia banget gitu. Ya, data pribadi. Data pribadi itu kan harus di ini ya. Nah kalau misalnya tentang data laporan tentang OPD sama OPD misalkan untuk data jumlah apa ya jumlah itu juga apa atau jumlah dia petani lah jumlah apa lah itu bisa lah gitu ini hasil pasti bisa. Semoga sukses ya dirinya penelitiannya tugasnya seperti semula. Katanya dikumpulin hari Kamis ya? Iya. Sebenarnya minggu-minggu ini harusnya minggu-minggu ini ya karena ya dokumen awalnya susah sih. Dokumen awalnya Agak susah maksudnya. Kalau harus ini harus nunggu.